Halo, kembali lagi dengan saya Cynthia Cakraningrum, psikolog. Kali ini kita akan membahas mengenai parafilia. Parafilia merupakan kelainan seksual yang menyebabkan penderita memiliki ketertarikan seksual selain pada stimulasi genital. Parafilia juga berhubungan dengan gairah dalam menanggapi objek seksual atau rangsangan yang tidak terkait dengan pola perilaku normal yang dapat mengganggu hubungan seksual. Selain itu, parafilia disebut juga sebagai penyimpangan seksual. Kenapa bisa dibilang penyimpangan seksual? Seringkali penderita yang memiliki gangguan ini menyembunyikan kelainannya, mengalami rasa bersalah dan malu, memiliki masalah keuangan ataupun hukum, dan kadang-kadang tidak kooperatif dengan profesional medis. Kemudian ada beberapa penyebab dari gangguan parafilia ini. Apa aja sih? Yang pertama, parafilia dapat saja terjadi pada orang dengan kepribadian yang stabil sehingga tidak disadari oleh keluarga, teman, ataupun rekan kerja. Namun, biasanya parafilia akan terjadi bersamaan dengan kelainan kepribadian lain. Masih belum diketahui secara pasti penyebab dari kelainan ini. Namun beberapa orang dianggap lebih mudah mengidap parafilia, misalnya orang-orang dengan gangguan harga diri, manajemen kemarahannya yang kurang bagus, atau kesulitan menunda kepuasan, dan kemampuan berempati yang buruk, serta pengetahuan tentang seksual yang salah. Kemudian ada macam-macam dari parafilia. Yang pertama ada voyeuristik. Penderita mengalami gairah seksual yang berulang dan intens dengan mengamati orang yang telanjang, sedang dalam proses melepas pakaian, atau sedang dalam aktivitas seksual. Gejala ini berlangsung selama 6 bulan, dan penderita harus minimal berusia 18 tahun. Kemudian yang kedua ada exhibitionist. Penderita mengalami gairah seksual yang berulang dan intens dengan mengekspos kelamin ke orang asing. Gejala harus hadir setidaknya minimal selama 6 bulan. Selanjutnya, yang ketiga adalah voyeuristik. Penderita mengalami gairah seksual yang berulang dan intens yang melibatkan sentuhan dan gesekan terhadap orang yang tidak memberikan izin. Dan gejala ini harus hadir setidaknya selama 6 bulan. Kemudian yang keempat, ada gangguan seksual masokis. Di sini, penderita mengalami gairah seksual yang berulang dan intens, melibatkan tindakan dari dihina, dipukuli, diikat, atau dibuat menderita. Jadi, penderita-penderita masokis ini sangat senang sekali jika dia mengalami kesakitan. Dan gejala ini harus hadir setidaknya selama 6 bulan. Yang kelima, seksual sadisme. Penderita mengalami gairah seksual yang berulang dan intens dari penderitaan psikologis atau fisik orang lain. Jadi semakin orang lain merasa kesakitan, merasa tersiksa, si penderita ini akan semakin senang dan merasa semakin puas. Gejala ini pun juga harus hadir setidaknya selama 6 bulan. Selanjutnya yang keenam ada pedofilia. Pasti sering dengar dong yang namanya pedofilia. Penderita memiliki hayalan seksual yang berulang dan intens, dorongan seksual atau perilaku yang melibatkan aktivitas seksual dengan anak-anak atau anak pra-remaja, umumnya di bawah 13 tahun. Gejala ini pun juga harus hadir setidaknya selama 6 bulan. Penderita berusia minimal 16 tahun dan setidaknya 5 tahun lebih tua dari korban. Dan yang terakhir, ada transvestik. Penderita mengalami gairah seksual yang berulang dan intens dari perilaku cross-dressing, jadi tukar pakaian. Dan gejala ini pun harus hadir setidaknya selama 6 bulan. Tadi kita sudah membahas mengenai macam-macam parafilia. Sekarang kita akan membahas mengenai gejala dari parafilia. Yang pertama,
Penderita memiliki keinginan untuk melihat atau mengintip sesuatu yang porno atau telanjang dan aksi berhubungan seksual. Kemudian yang kedua, penderita menunjukkan alat kelamin kepada orang lain atau di depan umum. Dan yang ketiga, penderita menyentuh tubuh wanita tanpa seizinnya. Selanjutnya, yang keempat, penderita menyentuhkan alat kelaminnya, biasanya ini terjadi pada pria, ke bagian tubuh wanita, bisa paha ataupun bokong. Penderita melakukan aktivitas ekstrim ketika berhubungan seksual, seperti menutup mata, memukul, menindik, mengikat, menusuk, bisa saja memotong, dan sebagainya, yang dimana korban merasa kesakitan. Selanjutnya ada berhubungan seksual dengan anak kecil. Kemudian, penderita mengalami gairah seksual dengan benda-benda seperti pakaian dalam wanita, plastik, kulit, karet, sepatu, rambut, atau bahkan feses. Dan yang terakhir, penderita mengalami gairah jika memakai pakaian lawan jenis. Setelah kita berbicara mengenai macam-macamnya, terus penyebabnya, sekarang kita akan berbicara mengenai penanganan dari parafilia. Yang pertama, gangguan ini bisa diatasi oleh terapi cognitive behavior atau CBT. Kemudian, salah satu teknik behavioral yang digunakan untuk menangani parafilia adalah aversive conditioning. Tujuannya membangkitkan respon emosional negatif pada stimulus atau fantasi yang tidak tepat. Dan dalam teknik ini, stimulus yang membangkitkan rangsangan seksual, misalnya celana dalam, dipasangkan berulang kali dengan stimulus aversif, misalnya kejutan listrik, dengan harapan agar stimulus tersebut juga akan menjadi stimulus aversif. Jadi, pada saat si penderita menggunakan celana dalam lawan jenisnya, maka dikasih kejutan listrik, sehingga itu membuat dia menjadi kesakitan, dan dia akan berpikir bahwa memakai celana dalam lawan jenis itu sakit ya. Ini yang akan mengurangi perilaku-perilaku negatifnya, dan dia akan mengikuti menjadi perilaku positif. Itu yang diharapkan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.